artinya bertakwa, membangun ruhaniyah di wilayah ihsan lagi. Berarti tidak lepas dari dinut tauhid ya, ilmu, amal, istiqomah. Ya ja'allahu makhrajan, seberat apapun masalahmu, apapun loh niki tanpa kecuali, makhrajan, Allah akan membuka solusinya. Dulu mbah buyut kita itu, oleh karena tentang masalah Quran sebagai hukum yang tertinggi di dalam umat Islam, itu gak patek saged maca Quran ya. Para kekasih Allah itu menerjemahkan dengan bahasa sesuai sukunya masing-masing. Suku Jawa, Quran dijawakan, akhirnya ngaji alam. Wa mayyattaqillaha, sing sapa wonge, barang siapa menguatkan hatinya condong hanya pada hidup, pada Allah, yaj'allahu makhrajan, Allah akan membuka semua apa persoalan sesulit yang kau rasakan. Kita manusia itu punya masalah masing-masing, Pak. Kadar masalah ada yang ringan, ada yang setengah ringan, ada yang berat. Ada persoalan itu mukhaffafa, mutawasito, mughaladoh. Ringan, setengah ringan, berat. Ringan, setengah berat, berat. Yes. Kalau melihat surat At-Talaq, At-Tolak ayat 2 ini, Pak, itu potongan ayat terakhir. Apapun yang terjadi, persoalan seberat apapun yang selama ini miturut pandangan manusia amat bau berat lah, amat bau berat. Apa Pak masalah sing amat berat ya? Mungguh menungso. Mungkin sampean rekon-rekon. Oh, orang dagang gak badi rugi, utangnya tambah. Oh gak iso. Kalau ngomong berat-beratan, persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu di tengah-tengah dunia keluarga ini sudah digariskan Allah. Pertama garwo, ya, lalu anak, lalu urusan dunia brono. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Miturut Quran, masalah sing paling bau berat nek bojomu iku minggat. Mbuh minggat sebab apa gak ngerti. Mbuh minggat sedo. Nek sedo mboten minggat, Gus. Ya nek pamitan gak pamitan ya. Wis. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan,
Barang siapa yang betul-betul hatinya itu bertakwa, artinya bertakwa, membangun ruhaniyah di wilayah ihsan lagi. Berarti tidak lepas dari dinu tauhid ya, ilmu, amal, istiqomah. Ya ja'allahu makhrajan, seberat apapun masalahmu, apapun loh niki tanpa kecuali, makhrajan, Allah akan membuka solusinya. Misalnya paling bawah arti garwamu iku sedo, diganti. Aja bingung Bu, Pak jangan bingung, diganti. Bu, mingkate iku krana apa aku wis gak ngurai, diganti. Atau masalah yang ada kaitannya dengan nomor 3 yang paling ringan, dunya brono, utang keh, wis apapun, rezeki apapun. Artinya di situ jenengan gak usah mencari solusi secara fisik, ojo sibukno hatimu iku dengan membangun nataiju husnil akhwal. Apa? Membangun bangunan ruhaniyah Anda. Siapa yang mau membangun bangunan ruhaniyah berarti keiksanan Anda, maka ya ja'allahu makhrajan. Quran Pak iki Quran. Hukum yang tertinggi bagi umat Islam. Surat apa Mang? At-Tolak ayat 2 potongan. Lalu wayarzukhum, ayat yang ketiga, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan baik secara jasmani lebih-lebih ruhani, yang datangnya itu Anda tidak sangka-sangka. Kebutuhan ada 2 Pak, jasmani dan rohani. Utang berarti urusannya jasmani, bojo, anak, dunya brono iku urusan jasmani. Jangankan jasmani, kata Allah tidak kubuka jalan menuju solusinya, ruhani pun saya kasih. Di ruhani Pak, jenengan kali kula kan dhisik kan nggak ada rencana kenal toh orang. Berapa puluh tahun Anda kebingungan mencari Allah karena dulu Anda sudah masuk dalam pelajaran itu, oleh karena pelajaran itu masih memakai isyarah kinayah sindiran, gak paham-paham. Berapa tahun jenengan kebingungan mencari Allah disebabkan pengajaran ilmu itu terkesan ditutupi. Buka surah Al-An'am 76 sampai 79, menceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam kebingungan goleki Allah. Nabi Ibrahim itu bingung, mbon muring-muring. Berarti Nabi Ibrahim ku sampean tuh bingung ya. Aja salah paham dhisik ya. Nek gak percaya tonton enek nggone surat Al-An'am ayat 76, 77, 78. Wis, engko 79
baru metu. Ini kira tahun 2005 Pak, wis nggih tahun semono kuwi tibake wong sing ngaji ku gak ngaji, golek babakan tauhid. Ngrungokno dulu Pak, dulu ya. Allah. Mangkane kok tak delokno wajah-wajah pancet iki tutuk endi ya digoleki. Di situ diceritakan Pak, ayat 76 sampai 78. Nabi Ibrahim menerka bintang iku Allah, bulan iku Allah, matahari iku, karena bingung Pak. Pertanyaannya, apakah orang bingung mencari Allah tersesat ini salah? Tidak. Apakah golongan kita dulu syariat mencari Allah itu kok ya imannya jatuh pada makhluk tersesat toh? Kebingungan itu apakah salah? Ndak. Dengan catatan kalau dia terus mencari dan mencari. Sebab kita dulu ya prosesnya ngoten Pak. Proses kita seperti itu, kita itu. Karena memang di dalam Quran tauhid kita itu diproses. Pertama, la ilaha illallah. Kita kenal nama. La ilaha illahuwa. Kita kenal sifat. La ilaha illa anta. Kita kenal zat. La ilaha illa ana. Udah. Kita kenal gung liwang liwung, kosong. Anta sifat bisa dikatakan af'al. Itulah proses kita. Makanya saya ditanya, Gus, orang syariat yang belum ketemu Allah bingung ya, kecantol-kecantol wit ya, kecantol nang makhluk, apakah salah? Jawab saya, kalau saya pandang dari kacamata proses ya gak salah, dia itu kebingungan, kita bingung. Tapi kalau saya tarik dari sisi hakikatnya, kita masih dalam zona salah. Nah, tinggal saya melihat dari sisi mana. Sebab kadang-kadang kita ketika saat kebingungan, ora tahu dalam kurung kita belum likok pada Allah, kita nggak terasa menuhankan ilmu. Kita merasa alim dikarenakan ilmu, entah ilmu yang berkenaan dengan fuqaha, fikih, ya, walim fikih, hukum apa wae, tahu, hujah-hujahnya tahu, sampai tanya, bagaimana hukumnya? Saya itu menemukan apel kintir ning kali tak pangan, tahu hujahnya. Oh, dari mazhab ini, kitab ini, ayat ini, sohifah ini, nomor ini boleh, ini gak boleh. Oh, apal. Hadisnya apal. Fuqaha. Alim ilmu hadis, alim ilmu Quran. Lah, kita akan dikatakan menuhankan ilmu dengan bentuk bukti kita merasa orang yang alim. Kalau sudah jatuh di situ ruhaniyah kita,
mesti kita merasa lebih alim daripada orang lah, otomatis. Apakah ini nggak ada bedanya dengan Ajajil? Apa bedanya? Ajajil, iblis iku karena di dalam dirinya ada rasa takabur lebih bagus daripada Adam. Inilah lah Pak yang menjadi persoalan mengapa dia tidak mau sujud, perintah Allah sujud terhadap Nabi Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana saya bisa sujud pada Adam? Lawang saya lebih baik daripada Adam. Aku kau jadikan dari api sementara Adam tanah. Kan lebih merasa lebih baik lah gitu ya. Bahaya ini Pak. Bikin enggak diteruskan. Ilmu akan bisa menjadi kita tuhankan, kita telah menuhankan ilmu. Padahal ilmu itu sifat wajibnya Allah. Yahjubuhum bi'ilmihim. Kalau kau tetap masih di situ, maka yahjubuhum, Allah ini akan menutupi ruhaniyahmu terhadap Allah dengan ilmu itu. Nah, halus Pak. Memang saya akui di mata manusia mboten nanti ngeten jungkir gak tahu mesti ana apa dina iki mangkok do seragam. Iki alam lho ya, alam. Yes. Lebih halus mana Pak? Lebih halus daripada ilmu. Apa? Al-ubad, ibadah. Ibadah yang seremonial secara syariah fisik. Saya akui di mata manusia baik, siapapun yang taat di dalam hukum syariat baik, wis baik toh. Tapi entar dulu, kadang-kadang orang yang seperti ini belum likok ketemu Allah, imannya belum ihsan. Mohon maaf Pak, merasa lebih ahli ibadah daripada orang lain. Contoh, maghrib masuk tung jenengan sholat bahkan ngimami, kok ya di depan musola rumah Anda itu ada tukang pengamen atau jaranan gitu. Mesti hatimu ngomong, lah iya maghrib mbok yo sholat kok yo menyanyi. Adik lagu niku lagune rondo kempling. Apa sih Pak kempling itu Pak? Apa kempling? Hah? Ding ding. Rondo teles, rondo ding ding. Masalahnya bar aku oleh rondo kempling. Nyindir aku ta iki. Ngoten lho iku. Waktu sholat lho kan. Oh ya sholat Pak. Dalam benak hati kita akan didorong oleh iblis atau nafsu untuk lebih merasa baik, lebih merasa ahli ibadah daripada tukang ngamen atau tukang jaranan. Iki bahaya Pak di mata Allah. Bahaya. Kalau Anda tidak lepas dari jeratan iblis seperti itu, maka yahjubuhum bi'ibadatihim. Dengan titel Anda sebagai al-ubad, ahli ibadah itu loh akan menutupi hatimu tidak bisa sampai pada Allah.
Ya Allah, halus banget. Banget halusnya. Udah, ini semuanya sudah kita lewati. Ya, sudah kita lewati. Kita lebih fokus di dalam keiksanan iman kita. Bagaimana cara kita membangun ihsan iman yang sudah benar di mata Allah? Maka di situ Allah katakan dalam satu surah, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wis iki gak mengenal waktu, Pak. Bah waktu sampean iki melek atau tidur nggak mengenal. Bah sampean keadaan berdiri, keadaan duduk, keadaan berbaring nggak mengenal. Kalimai uzkurullaha qiyaman wa qu'udan. Teruskan bangunan sadar dirimu terkait tajalli mutlak kepada Allah. Barang siapa yang sudah membangun seperti ini terus menerus, maka wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan seluruh kebutuhan apa baik secara fisik maupun ruh, jasmani atau ruh. Makanya Anda yang punya masalah besar, jangan khawatir, jangan ragu terhadap Allah. Kalau Allah itu yang menyelesaikan. Buktinya ada. Wa aslimu lahu. Kalau kau memang betul-betul sudah pasrah diri pada Allah. Orang pasrah itu akan benar manakala sebelumnya itu Anda wa anibu ila rabbikum sudah dikatakan kembali pada Allah, berarti imanmu sudah ihsan. Baru bisa. Wis sampean roh pelandingan apa mriki ngarani? Laba-laba itu, laba-laba. Enggak pernah laba-laba itu keluar ke sana kemari cari makanan, enggak ada. Dia sibuk bangun rumah. Semakin lama rumah itu semakin besar, semakin besar. Kalau semakin besar cenderung dan dominan makanan datang. Laler, lamuk, gitu. Dia enggak pernah minta-minta. Wa aslimu lahu, dia pasrah. Bentuk dia pasrah, dia membangun. Tadi diameternya katakanlah nyun sewu 2 cm. Sampai lihat laba-laba lah. Gak sibuk cari makanan. Sibuk membesarkan bangun. Sebab semakin besar bangunan, maka semakin dominan makanan itu terjerat, datang sendiri. Ini nek ra paham, nek ra percaya, mbuh aku ora ngerti rek. Yang namanya laba-laba atau kemlandingan itu nggak pernah Pak ngeluyur modon golek upoh pawon, nggak ono Pak. Berdiam diri terus di situ sambil memperbesar bangunan. Lah, bangunan inilah yang kusebut sebagai takwa. Bisa donga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang membangun takwa ini di dalam hatinya, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan pasti membuka pintu solusi dari sebuah masalah yang sulit dibuka. Contoh, utangi gak mari. Lupa dianggap selesai nyaur utang itu bukan berarti kita langsung ono duit cash, gak ngono tok.
iso uga sing ngutangi bebasno. Lho ngono lah. Iku termasuk Yohan. Kan urusannya Allah dhewe. Gitu. Jare Bang rugi aku rek ngene terus ngene. Utang sak wulan bongko. Bebas. Saiki Bang gawe politik. Ahli. Ahli ini saiki nek biyen pas aku mboten Pak, bebas wis. Saiki mboten koyoke lho yang mbok maneh. Jadi wajib ahli ini yang meneruskan. Ngoten. Ya teko malih. Wis. Jikalau jenengan sibuk membangun takwamu, yaitu tadi. Terus kebutuhan rohaniyah akhirnya jenengan iki apa? Dimudahkan untuk mencari keterangan-keterangan yang mendukung dalam ketidakfahaman jenengan. Sejarah Pak, enggak tahunan, kadang puluhan tahun. Enggak dong masalah sangkan paraning dumadi. Enggak paham masalah wa inna ilahi rojiun. Enggak paham tentang masalah gali kangkung dan lain sebagainya. Iki piye to yo? Gak dong. Akhirnya Gusti Allah buka. Oh, ini tak karepe. Apalagi jenengan sudah dikatakan sudah membangun takwa. Lah, ilmu mak digerojok nih Allah. Kefahaman digerojok nih. Sehingga sedalam apapun saya katakan tentang tauhid, ilmu kaweruh, jenengan gak nolak, bleng. Tahu bleng nggih? Langsung jelep. Iki karena dasar Anda itu sudah ada di dalam hati tentang ilmu kaweruh, ilmu tauhid. Bahasa ilmu kaweruh kan kejawen Pak ya, kejawen. Beleng malahan. Justru malah yang ahli hijab yang tidak bisa, sulit. Iya. Karena dia masih proses. Masih kebingungan, proses. Bingung. Lah, letak Nabi Ibrahim gak bingung iku piye, Pak. Prosesnya ada dua. Satu, ketika matahari gak muncul. Dua, bintang bulan tidak muncul. Oh, berarti bukan, sebab sifatnya Allah itu bakok, kekal. Artinya gak berubah-berubah. Lagi kok nek malam matahari gak ada. Kalau siang bulan bintang gak ada. Oh, berarti bukan. Akhirnya jatuhnya dongnya itu, sambungnya itu, kebenarannya itu di ayat 79 Al-An'am. Di situ dikatakan, iki sering sampean woco, sering sampean kumandangkan, tapi entah aku nggak tahu jenengan paham maksudnya apa gak, aku juga gak ngerti. Tapi yang jelas aku gak ngerti Yohan. Waktu jenengan kali kulo ono ahli hijab gak paham. Nek wacanane paham, tapi maksudnya pengamalannya itu tidak paham. Ini sak temene ingsun. Ingsun Ibrahim. Bukan fisik lo ya. Sama dengan asyhadu. Saya bersaksi, bukan fisik, tapi ruhaniyah. Iku wajah tu. Ku arahno wajah ruhku wajhiyah terhadap wajah Allah. Wajah Allah. Iki Pak, kalimat ini wajah tuh jenengan nek durung ketemu sirul asrar sampai ndasmu butak gak paham. Nggih. Walaupun ilmumu sondol langit gak paham. Ilmu dohir maksud saya gak paham.
Ternyata yang dimaksud wajah tu wajah ruh sampean iki adalah imanul haq. Lah imanul haq, iman yang benar jatuhnya di ihsan. Sementara mayoritas kita masih ada di iman Islam, iman ihsan. Jatuh kita di iman. Iman sih blontang-blontang. Ini loh Pak ya. Blontang-blontang. Mana iman yang hak, imanul hak, iman yang benar, ihsan yang dimaksud? Dalam hatimu sudah tidak ada penyangka, penyono, pengrosok selain Allah. Sudah enggak ada. Enggak ada. Apa yang muncul pada diri kita, la yarawna li anfusihim syai'an. Sudah tidak lagi punya iman prasangka rasa kalau munculnya dari diri saya. Enggak ada, dalam hati jenengan sudah enggak ada itu. Bal yusyahid, balik justru dalam hatimu itu beriman annal fa'ilah, sesungguhnya yang berperan huwa iku Allah subhanahu. Muncul keakuan dalam hatimu yang berperan adalah Allah. Ini wajah tuh itu. Hidup keneng di wajhia, wajahi Allah, mana hidup di setiap Anda beraktivitas apapun. Fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Di depanmu itu ada wajah Allah. Itu hidupnya. Sambung ya? Oke. Apa terusnya ayat? Lilladzi fataras samawati wal ard. Sifate Allah iku adalah zat hidup, fataras samawati wal ard, yang menciptakan, yang menggerakkan, yang meliputi, innahu bikulli syai'in muhit, yang meliputi atas segala apapun tanpa kecuali, bahkan sekecil atom bergerak itu terlimputi oleh Allah. Tahu atom Bu ya? Ini sampean bisa melihat atom dengan alat mata dohir membawa mikroskop. Kalau beleduk sih masih besar, lebih kecil lagi atom. Ya. Olehnya Anda menghadap hanifan, apa? Dengan mancep, dengan tidak tolah-toleh. Artinya sudah tidak ada iman kepada dunia atau makhluk. Imannya satu titik, hanifan. Corong maku mancep bles gitu loh Pak. Itu hanifan. Sungguh-sungguh. Berarti jenengan harus membangun takwa dengan sungguh-sungguh. Lu kok bisa itu dikatakan sudah dong atau sudah benar keimanan sampean yang disebut ihsan? Terus no ayati. Wa ma ana minal musyrikin. Inilah yang melandasi bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukan termasuk golongan orang yang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah atau orang yang imannya ada selain Allah. Umpama digenahno iku ning atiku iku kari aku Allah. Udah. Maksudnya anak aku itu kembali kepada Allah itu. Bukan pada makhluk ada Ibrahimnya, enggak. Sedangkan ayat ini kalau dimasukkan dalam tafsir muhakamah
menuduh Ibrahim ini sesungguhnya ingsun Ibrahim itu jasmaninya, bukan nang rohaninya. Padahal iman itu tempatnya di rohani. Inilah yang kumaksud iman yang ihsan itu tempatnya di situ. Wa ma ana minal musyrikin. Dan saya bukan termasuk golongan orang yang musyrik. Artinya siapa kalau sudah hatinya itu jatuh ini wajah tu wajiyah, mesti munculnya anane anak Allah. Kalau di situ bebas, Anda sudah tidak lagi dihitopi atau dihukumi golongan yang menyekutukan Allah. Tentang masalah syirik yang paling susah dideteksi banyak umat Islam yang beriman itu syirik khafi. Terkesan dibiarkan ini. Nek syirik jali sih sudah bebas. Kita ahli hijab bebas. Khafinya itu loh. Ya, khafinya. Ini kalau tidak golongan ahli ihsan, gak mungkin. Bebas hatinya itu gak mungkin. Makanya Pak, secara tidak langsung saya hadir membawa dinul haq ini, satu sisi mengihsankan imanmu, menyempurnakan Islammu, membenarkan penyembahanmu, mengajak atau menunjukkan siapa sebetulnya yang harus kita imani, yang harus kita sembah. Cuman berhubung kebanyakan kedahuluan pinter dhisik, moh akhirnya. Kepinteran, kedahuluan pinter. Sapa sih mukhlasan itu? Wong gak ada nasab teko nabi ngono kok. Nek aku lak teko nabi. Wong gak ono apa jenenge nasab iki bla 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 bla, enggak ada. Iku lho aku roh wong iku biyen tau gendeng. Wis. Kedahuluan pinter, ilmu dohir, kegilaan dengan nasab, akhirnya dengan itu menghijabi Anda. Iya Pak, menghijabi Anda. Kita punya titel kehormatan, dasarnya ditokohkan di tengah masyarakat. Apakah tokoh agama, apakah tokoh masyarakat, Thomas Togas. Bahaya itu Pak, anggit sampean ya Allah. Wong nek wis kedahuluan pinter ditokohno, gak gampang gelem nrimo ilmu iki. Gak gampang, gak mudah dia mau menerima tentang ajaran ihsan, gak mudah. Dinul haq gak gampang. Justru malah sing gampang nrimo iku wong embok-embok lho Pak. Iya. Wong syariate pas-pasan. Iki lho sing gampang nrimo. Apalagi notabene mereka itu pernah belajar ilmu sejati, ilmu kejawen, sistem sangkan paraning tumpati. Belum. Lho kok iso Gus ngomong iya masalah ya langsung tilpunan sampe aku. Mantan ngoten kuwi ya ta. Wis plek katanya gitu. Akhirnya sekarang agak berani menguak bahasa-bahasa di dalam ilmu sejati. Wis tapak ya. Orang kalau sudah membahas di dalam dinul haq, iku gak butuh pinter. Gak butuh pinter maca Quran, maca hadis, gak butuh pinter kitab-kitab.
sing bersifatkan ilmu zahiriyah gak butuh kuwi. Iya. Gus, saya itu gak bisa maca Quran. Lah sing sampeyan jabarno iku ana kaitane ambek Quran. Bisa ta? Lho penak. Gusti Allah iku gak mung paham bahasa Quran, basa Jawa ya, basa Sunda, basa apapun Allah paham. Intinya itu Bapak Ibu adalah bagaimana hatimu itu membangun namanya pengesaan pada Allah yang disebut takwa. Kalau sudah sampai masuk di dalam wilayah itu Bapak Ibu, maka bisa sampai ikut tidak ragu terhadap Allah. Enggak ragu dalam hal apapun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ragu. Sebab Anda sudah masuk dalam satu keyakinan yang kuat bahwasanya setiap detik, setiap saat apapun Anda itu dilayani Allah. Lawang persoalan mata ketip iki ya lho. Coba sampean melek terus aja ketip piye rasane. Wis sitok ae iku. Lha iki lho. Dia yakin dengan kuat kalau yang ngedipke itu adalah urip Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisanya ya Bapak sampean pernah pati lele? Tahu pati lele nggih? Waktu kecil kita itu mainan pati lele. Jadi gini, terus didodok teng 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 wer ini loh Pak, apa itu ya, mainan saya dulunya ini nggak ono mainan apa-apa ya, seadanya ya seperti itulah, seperti pati lele. Nek gak ono sing nodokno ya gak iso, nggak bisa naik terus nggak bisa itu, berhubung ada yang menodokkan baru bisa bergerak. Bapak Ibu, orang yang hatinya sudah masuk di wilayah itu, tapi aja kaget. Jenengan akan kotoah mirru'yati af'alihim wa syuhudi ahwalihim. Anda hubungan ruhaniyah dengan duniawiyah diputus sampai Allah. Diputus. Apakah mutusnya itu sak dohiri? Iku suka-suka Allah. Koto'a mutus anisa irin ataupun wasilin bihi. Artinya Allah itu akan mutus hubungan ruhaniyahmu dengan selain Allah. Diputus Anda. Karena sudah masuk di dalam ihsan. Bentuknya, buktinya Anda ini tidak akan pernah beriman terhadap selain Allah dalam konteks apapun, di segala aspek apapun. Mesti hanya Allah, hanya Allah. Berarti Anda diputus. Secara ruhaniyah, baik orang yang proses salikin, orang yang berjalan menuju pada Allah, Allah sengaja kotoah memutus hubungan ruhaniyah, ben gak cinta, bercinta terhadap selain Allah, diputus. Konteksnya iman. Akhirnya ketika saat menemui kahanan opo wae, hatinya koneksi pada Allahnya. Jangankan terhadap orang lain, apa yang muncul pada di dalam dirinya itu sudah tidak mengakui kalau dirinya yang melakukan. Berarti hubungan ruhaniyahmu diputus. Allah
terhadap selain Allah. Pertanyaannya, apakah juga diputus secara dhahiriahnya duniawiyah? Iku suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Saya ulangi, secara ruhaniyah Anda diputus dari hubungan dengan selain Allah. Yang tadinya Anda bersukaria hubungan dengan selain Allah. Contoh, kalau aku ngaji merasa di dalam hatiku aku sing ngaji. Aku masih melihat aku ku hamba. Iki diputus Allah. Terus akhirnya di situ hati kita tidak merasa kita yang melakukan. Karepe Allah, akokno akuku, he kawulaku, he sayangku, kalau aku yang berlaku di Injil. Pertanyaannya, apakah sak dohiri duniawiyahnya diputus? Jawabannya itu suka-suka Gusti Allah. Ada kalanya iya, ada kalanya tidak. Yang iya, nyun sewu. Inilah aku menjawab dari berbagai netizen yang bertanya, Gus, aku selama masuk di dalam dinul haq, uji aku datang keluar, sampai ekonomiku tambah hancur. Memang begitu tah? Tak jawab sekarang. Ingat, Allah ketika memutus hubungan ruhaniyahmu dengan dunia sampai ke zahirnya ini, itu bentuk kasih sayang Allah. Sebab dunia secara fisik apabila masih berhadapan dengan awakmu, kau iki gak naik-naik kelas, terpengaruh terus. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Alhamdulillah. Berarti itu kasih sayang Allah. Sing maune iku saya ketika mewah dunia saya, jadi sik muncul aku sing sugih, aku sing iso dipundhut Allah ceret, akhir dadi miskin. Iya sing sugih Allah, sing miskin iku hamba. Awakmu iku dinteng nih Allah. Tanpa kau sadari dintengke supaya perjalanan salik, perjalananmu, perjalanan fitrahmu menuju dan bertemu Allah wasilun itu lekas cepat. Ayo tak masuk no logika. Saya dari Mojokerto ke Malang, oke. Pakai sepeda motor itu saya bebani 2 kuintal, mbuh rupa apa 2 kintal, mbuh duwe, mbuh apa. Abote 2 kintal atau 1 kintal lain. Lebih cepat mana perjalanan saya dari Mojokerto ke Malang dengan membawa beban 1 pintal, entah beras entah apa, dan dibanding dengan tidak membawa beban, enteng di. Yo enteng gak bawa beban. Ini nek sadar loh Pak ya, nek sadar. Karena itu ditengarai Allah, Allah lebih tahu kalau kau nek dihadapkan sugih, kue tambah ngelunjak, tahu ngelunjak ya? Ngelama, sembrono, teralang-alangi dan lain sebagainya. Jadi kau nggak tambah bagus ruhaniyahmu kok. Dipundhut Allah. Sing asale bojone 3 diilangi kari 1. Sing asale bojone 1 diilangi gak duwe bojo. Jok susah. Bu, jenengan nek kelangan bojo, ojo susah. Maca alhamdulillah. Ojo innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi alhamdulillah.
cek ditapuk maratuwa sampean. Wilan bojo kok alhamdulillah. Iki nek sadar mboten ngamuk-ngamuk Pak, berarti kita dielongi. Wis satu. Nomor dua, apakah ini juga akan diputus hubungan rohaninya secara dohir duniawi kemewahan? Kadang-kadang malah ditambahi Pak. Iya. Malah urusan dunia itu ditambah tinggi. Allah ngerti, nek tak tambahi, wong iki gak mungkin akan mempengaruhi, bisa mempengaruhi ruhaniyaku, ruhaniya dia pada aku, enggak bisa mempengaruhi. Makanya ditambah. Yang niku nek tambah gede omai laba-laba dominan tambah akeh makanan. Enggak mungkin Pak jenengan bisa terpengaruh dengan jabatan Anda, dengan apapun kemewahan duniawi Anda, enggak akan mungkin. Justru ditambahi seperti itu. Dibuktikan. Ayo dibuktikan cara syariat boleh, secara hakikat boleh. Sekarang kita cara syariat dulu, kita buktikan. Berhubung ruhaniyahnya jatuhnya iman sudah diiksan, teori yang kita bawa semua milik Allah. Apapun yang terjadi itu Allah. Justru ketika saat posisi hati itu di wilayah semua milik Allah, laksana Anda itu sebagai tukang parkir. Iya. Di masyarakat sampean ada acara misalnya ya, membutuhkan finansial, jenengan gak mungkin bakhil, gak mungkin. Apalagi urusan acara itu mendukung dengan tentang dinul haq. Wah, los. Iya. Nah, sing dibutuhkan acara walaupun ikut secara syariat los kok, apalagi secara hakikat. Tukang parkir loh. Mobil mewah masuk, maju. Sepeda. Ketika saat diambil oleh yang memiliki mobil, apa mungkin digandoli Pak? Gak mungkin toh. Mesti dikawal, metu dikawal, khawatir nyerempet. Gitu. Dikawal, ambil tukang parkir, dikawal. Ning ati kula blong. Karena memang dasarnya gak ikut memiliki. Al-a'malu suwarun qaimatun. Begitu juga apa aktivitas yang terjadi pada diri kita. Akmal, disebut akmal. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amaliyah apapun yang terjadi pada diri kita, amaliyah apapun, sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, apapun yang berkenaan dengan jasmaniyah, iku suwarun qaimatun, laksana seperti patung yang tidak punya kehendak, tidak punya kekuatan, tidak punya sifat obah apapun. Itu amaliyah. Amaliyah yang apa? Yang seperti patung. Amaliyah yang tidak kau dasari dengan hatimu makrifat pada Allah. Biar amaliyah iki mang tidak menjadi patung, maka wa arwahuha, utawi ruhnya akmal iku wujudu siril ikhlas fiha. Wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalam akmal. Artinya jenengan harus memberikan ruh terhadap amal. Lah, roy amal adalah rahasianya ikhlas. Rahasianya ikhlas adalah Anda tidak merasa yang memiliki, Anda tidak merasa yang melakukan, tetapi yang melakukan adalah Allah. Lagi baru sambung sudah.
Jadi itulah Pak ya, yang ku maksud golongan dalam surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu. Hanya mereka yang sudah di wilayah ihsanlah yang bisa merealisasikan maksud daripada ayat ini. Iya, maksud daripada ayat ini. Kalau selain daripada golongan di wilayah itu, mboten saged, Pak. Mboten saged. Mungkin di dalam pemahaman kita dulu namanya takwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan sebatas fisik. Udah, itu toh. Mana larangan tinggalkan fisik, berarti fisik gak ngelakoni. Mana perintah jalankan, ikut takwa. Secara fisik, ruhaniah Anda tidak sama sekali. Karena apa? Ruhaniah kita terhijabi, Pak. Tertutup dengan selain Allah, akhirnya tidak bisa menembus kebenaran yang hakiki, gak bisa. Ternyata yang dimaksud takwa dalam surat At-Tolak ini adalah tindakan-tindakan ruhaniah pada Allah. Sama, ilmu, amal, istiqomah. Di situ ada dua hukum, larangan, perintah. Apa perintahnya? Ini wajah tu wajiyah. Apa larangannya? Jenengan ani budul tauhid. Nah, iki dibuka di dalam surah Al-Baqarah 257. Al-Baqarah 257. 257 ada dua pasal di situ. Ada pasal yang pertama mengatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Barang siapa yang hatinya condong pada Allahnya, berarti ini sudah ihsan, Pak ya. Ya. Maka dia akan menemukan kedamaian, ketentraman, kepadangan, terang benderang. Udah nggak ada kata-kata mengkhawatirkan, ragu, menakutkan, nggak ada. Nggak ada. Ini berarti dia menjalankan perintah. Perintahnya ada ngeklik noroso menyang urip. Wis. Iki cara bahasa Inggris, wong Inggris gak paham. Apa ya ngeklik noroso menyang urip? Menemukan iman yang hak, wajah ruh terhadap wajah Allah. Qur'ani ini wajah tuwaj ya iki. Pasal yang kedua mengatakan walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Mereka yang selalu melanggar aturan ruhaniah Allah, mohon maaf, dengan bentuk menjadikan selain Allah sebagai pemimpin sandaran, maka dia akan mendapatkan kesusahan, mendapatkan tidak wis gelisah. Bojone metu wae gelisah, engko kalapo-lapo. Ditinggal kerja nyekel HP, kira-kira gak WA-an. Bengi-bengi ditonton jam 11 kok si online. Aduh, pusing. Hanyane bojone situ ono Malaysia, situ ono Indonesia. Ditonton jam-jam tidur jam 12 kok si online. Tak menentu. Padahal tadi WA nambek bojone keturun sik posisi dalam keadaan online sampai esok ngoyap mak pikiran ini.
kira-kira gak lapo-lapo bojoku ono Malaysia iki. Sandarnya terhadap selain Allah, maka yang didapatkan adalah minan nur ila dzulumat. Yang disandari akan menggelapkan ruhaniyah kita terhadap Allah. Yang terjadi adalah gelisah, ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Nyun sewu. Takwa secara hakikat di sini adalah ngeklikno rasa terhadap urip. Terus ruhaniyah meninggalkan perkara selain Allah. Yakfur bitaghut. Siapa di antara Anda yang telah meninggalkan perkara selain Allah dalam konteks iman wa yu'min billah, maka dia akan imannya jadi ihsan. Kalau sudah di situ Pak, mohon maaf, sekarang sampean evaluasi, sampean delok resapano dewi. Mesti sampean ikut di dalam segi aktivitas apapun. Sibuk sampean iki mang, iman yang muncul, rasa yang muncul dalam diri jenengan iku datang Allahnya yang melayani apapun. Melayani dalam hal melihat, mendengar apapun. Udah. Nek wis ati jatuh di situ Pak, iki lho wonge gendeng ambek Gusti. Bu, aku tak kok Bu. Jenengan pilih di garwa sampean gendeng ambek Allah, ambek gendeng ambek bojone wong liya. Milih pundi? Ya jelas milih gendeng nang Gusti Allah. Sampah-sampah Pak, kadang-kadang mohon maaf loh ya, mohon maaf bila mana nanti terjadi saking gendengnya lawali akal iki ambek urusan selain Allah. Jadi kadang disawang kaya wong ngelamun, kadang disawang kaya wong ngelamun, disawang kaya wong ngelamun, dijak omong-omongan gak sambung. WA nang aku, Gus iki gak apa-apa bojoku. Malah ngono lawange lapo Bu, bingung ngene. Mboten gak apa-apa. Iku Allah mah yang menarik ruhaniyahnya, ditarik bercinta pada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Siapapun yang sudah meletakkan cintanya, meletakkan itu menjatuhkannya, nyesenannya, membuang imannya, membuang cintanya terhadap selain Allah. Barang siapa yang memang begitu, yuhibbukumullah, Allah akan menerima dia sebagai kekasihnya, cintanya diterima. Gampangane kula ngelamar si dia, ikut diterima Pak. Ya Mbak Desi. Ya wis sepurane Mbak Desi ya, jenengan tak gawe ngaji terus. Jenengan nek senggel ya golek ana aku. Gak mungkin dah aku goleki sampean. Tak konang Malang, wong Malang cek heran. Bon. Saya diterima oleh si dia itu, si dia menerima karena ada alasan Pak. Apa alasannya? Karena apa yang kucintai tadi selain dia sudah kutaruh. Ngaten niku. Kutaruh lah ngaten Bu nggih. Jenengan juga maha pencemburu Bu. Iya. Pak arepe seneng ambak wong liya aja. Iku wis bener. Ya. Iku wis bener ayat nek Gusti Allah itu gak gelem dimadu. Allah maha penyemburu. Ngoten. Gak gelem dimadu. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ya nek wis dadi bojoku ya awakmu ya. Nek wis dadi kekasihku, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan ada kekasih selain aku dalam hatimu.
Jangan ada sesuatu yang menjadikan hatimu iman selain aku. Ojo. Kui kedip sampo sing ngedip tetep cintamu nang Allah. Kui ngentut sing ngentutno sapa tetep nangane Allahmu. Kui sok dahar ya tetep kudu ana kono. Apapun bentuknya. Kui diceladu bojomu, ya Allah sing nyeladu. Kuwi dikaplok bojomu, ya Allah sing ngaplok. Wis meneng ae. Gus nek ngono gak rusak tatanan sarengan. Ana sing ngomong ngono. Gak cak nek padha-padha nek ngono gak tumon wong lanang bojo lanang enggak ada ceritanya akan ngaplok bojo wedok senakala kaya apa wong wedok manakala wong lanang itu hatinya itu nata iju husnil ahwal, hatinya condong nang Gusti Allah. Paling tidak ya sampai malah dituturi ya jok ngono Dik gitu. Jok ngono kuwi keluar dari garis hukum aja. Bapak Ibu hadirin, berarti orang yang bisa tidak ragu atas semua anugerah atau pelayanan Allah adalah golongan-golongan yang sudah memegang dinul haq dan mengamalkan dengan terus-menerus. Itu orangnya. Sebab sudah dikatakan koto'a, mutus sapa Allah terhadap salikin au wasilin min ru'yati a'malihim. Allah wis mutus hubungane roh terhadap selain Gusti Allah. Iki jero lho ya. Nek urusan jabot diputus pisan iku suka-suka Allah, terserah. Lah nek diputus berarti Allah iku sayang awakmu sebab nek disogehno awakmu engko tambah ndladra. Imanmu rusak. Lho ngono lho kuwi. Lah satu sisi kok malah disogehno. Lah iku Gusti Allah ngerti yen kuwi tidak bakal bisa dipengaruhi dengan kesugihan atau kemewahan dunia. Dalili wis ana ning iwak laut. Gak, tidak hanya 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, bahkan puluhan tahun dia hidup setiap saat dan waktu tidak ada jeda sama sekali. Jasmaninya itu campur dengan air garam tapi rasanya enggak asin. Padahal dia tidak keluar dari itu. Kok bisa ya? Bantau wino tiap hari, tiap detik itu Pak ya. Enggak lepas dari kesenangan dunia. Laksana ikan. Apa sebab? Karena ikan hidup. Hanya ikan mati wak tahu. Saman uyai, saman goreng asin. Padahal nguyane gur sedilut. Lah ngoten ya. Tapi ikan yang ada di lautan alasannya sebab hidup. Sama jikalau hatimu hidup terhadap Allah dengan membangun takwa ini, ya seperti itu. Makanya Pak, dikatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, iku karena bangunan ruhaniyahmu itu benar dan semakin megah. Iki li sejatine Mekah itu tanah suci Mekah ya iki. Nek syariat ya adoh ana Pak. Nek hakikate dirimu sendiri. Itulah tanah suci Mekah. Kiblatnya, Ka'bahnya di situ. Begitu Pak. Berarti bendino sampean haji. Iya, bendino haji ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata. Jadi Anda selalu datang dalam aktivitas apapun tidak menyekutukan Allah. Sampai datang la syarikalak, tidak pernah menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adim. Anak putuku, Luqman 13 surat yang ke-31 ayat 13.
anak putuku, ojo pisan-pisan awakmu nyekutoke Allah. Ada iman selain Allah dalam segala aspek apapun. Sebab kalau kau ada syirik dalam hatimu, inna syirka la zulmun azim. Itu yang akan menggelapkan ruhaniyahmu, itu masuk di dalam alam gelap. Makanya wong mati sakaratul maut iku Pak Bu ono loro, siji mlebu dalan peteng, siji mlebu dalan padang. Sing mlebu dalan peteng adalah ahli hijab, sing mlebu dalan padang adalah ahli syuhud. Ya sudah wis. Gus kula niki mati tapi durung makrifat, tapi saya sudah melakukan apa petunjuk-petunjuk di dalam dinul haq, jangan khawatir. Kata Allah, aku sendiri yang akan menuntun kau roh untuk kembali. Berarti jenengan iki kalau boleh saya katakan ngerepot no Allah. Budal dewe ya iso kok katene. Artinya gini, wis empun dianggap niki sampean iku leha-lehala kalau lihat dijemput ae wis kathik lho engko dhisik. Wis nek ngono iku Gusti Allah ngalasi. Lah, gah kak njemput awakmu awakmu jagakno tomak ngono. Tomak itu namanya tomak, jagakno. Gah. Tetap Pak, tetap. Kita diproses Allah dalam si salib, si perjalanan. Ya sudah. Yang penting kita itu sudah memegang kuncinya Sirul Asrar. Udah beres itu. Untuk ini wajah tu wajah. Urusan masalah umur kingko umpama jenengan iki wangsul kok durung klik, ya udah jangan bingung. Udah. Allah sendiri yang akan membimbingmu itu. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah menjadi kesimpulan bahwasanya hanya golongan orang-orang yang hati atau ruhaniyahnya sudah condong pada Allah di dalam ihsanlah bisa merealisasikan ayat ini atau judul ini. Selain itu nggak iso. Kita nek ngomong iso bohong. Bagaimana Anda bisa dikatakan pasrah pada Allah lah kau belum bertemu? Sebab orang pasrah betul-betul pasrah pada Allah itu awalnya harus bertemu dulu pada Allah, baru wa aslimu lahu wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kalau ceritane pasrah iku mang wong pasrah nanggone wong liya sing gak kenal iku gak ono ceritane. Nek sampean iku pasrah terhadap orang lain yang orang lain Anda tidak tahu notabene, tidak tahu, tidak kenal. Pak D, aku kudu sing tolong jogon sepedaku ya. Oh iya, tiba iki ranmor pencuri. Tebal Pak, podok sampean iki ngekei makanan. Nyoh, enggak kenal. Enggak kenal. Pasrah akan jadi benar manakala sudah ketemu dan kenal terhadap yang dipasrai. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Bapak